Apa jejak rekamnya? Berikut penelusurannya untuk Anda. Kemerdekaan Republik ini dihiasi jejak sejarah panjang. Penjajahan Belanda yang berlangsung ratusan tahun membuat semua instrumen kekuatan rakyat mengangkat senjata. Tidak hanya didominasi kaum pria, perlawanan juga datang dari perempuan-perempuan yang tidak rela tanahnya dijajah Belanda. Jika Perang Aceh muncul nama Cut Nyak Dien dan Cut Nyak Mutia, di Maluku ada Christina Marta Tiahahu, dan di Jawa Barat ada Dewi Sartika. Tidak kalah tenarnya, di Banua, Kalimantan Selatan, memiliki singa perang wanita yang bernama Gusti Zaleha. Segenap jiwa raga dipertaruhkannya untuk kemerdekaan Banua. Gusti Zaleha atau lebih dikenal dengan Ratu Zaleha, terlibat dalam Perang Banjar sejak tahun 1859 hingga tahun 1905. Dilahirkan tahun 1880 di Muara Laung, sekarang menjadi Kecamatan Laung Tuhuk, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Dia adalah putri istana Kesultanan Banjar pasangan Sultan Muhammad Seman dan Nyai Salamah. Darah perangnya diwarisi langsung dari sang kakek, yakni Pangeran Antasari. Sang ayah Gusti Muhammad Seman adalah sosok penerus perjuangan Pangeran Antasari, bergerilya melawan Belanda yang berpusat di Banjarmasin dan meluas hingga ke hulu Sungai Barito, pedalaman Kalimantan Tengah, dan dari sinilah perjuangan wanita perkasa ini dimulai dalam menghalau Belanda. Hari ini saya tidak sendiri. Saya akan kembali ditemani bersama dengan sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Mansur. Halo Bapak Mansur. Halo. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, berbicara tentang sosok seorang wanita tangguh asal Banua, yaitu Ratu Zaleha. Iya. Nah, siapakah sebenarnya sosok dari Ratu Zaleha ini sendiri? Iya. Oke, jadi Ratu Zaleha ini adalah cucu dari Pangeran Antasari. Jadi Ratu Zaleha bapaknya adalah Gusti Muhammad Seman, Bapak Gusti Muhammad Seman adalah Pangeran Antasari. Nah, Ratu Zaleha ini sebelum mendapatkan gelar ratu itu namanya itu adalah Gusti Zaleha. Jadi sesuai dengan gelar pegustiannya Gusti, dia digelari Gusti Zaleha, tapi nantinya akan mendapatkan gelar Ratu Zaleha setelah ayahnya ya, Gusti Muhammad Seman itu memberikan cincin. Kemudian Gusti Zaleha ini lahir di Muara Laung, Kalimantan Tengah kalau saat ini. Waktu itu masih dalam wilayah Ondar Afdeling Laung Tuhuk. Kemudian di wilayah Dusun, kalau sekarang itu tepatnya di wilayah Muara Laung, daerah sekitar Muara Tewe. Kemudian juga dia lahir itu di era usai Perang Banjar. Akan tetapi Perang Banjar itu masih berlanjut sebenarnya, walaupun itu terjadi tidak dalam skala luas. Itu di daerah Kalimantan Tengah, tepatnya di Pulau Barito. Perjuangan untuk melawan Belanda itu masih terus berlanjut. Nah, di tahun 1880 itu dia berjuang itu sebenarnya bersama ayahnya ya, Gusti Muhammad Seman. Dan kemudian nanti setelah dia menikah bersama suaminya Gusti Muhammad Arsad. Nah, Ratu Zaleha ini sangat sedikit ya catatannya. Gimana sih waktu dia masih kecil, cuman dari beberapa sumber mengatakan bahwa Ratu Zaleha itu pada waktu masih kecil itu memang ajaran agamanya atau pendidikan agamanya itu cukup kuat ya. Karena bapaknya Gusti Muhammad Seman itu memang memberikan dasar-dasar pendidikan agama yang cukup mumpuni kepada Ratu Zaleha atau Gusti Zaleha saat itu. Kemudian juga Gusti Zaleha ini jangan kita bayangkan berada di istana sebagai seorang ratu ya. Jadi dia hidupnya di hutan karena waktu itu kan dalam perjuangan melawan Belanda, sebentar-sebentar kemudian dia harus lari bersama bapaknya. Bahkan dalam cerita Gusti Zaleha waktu kecil itu di ayunnya, talinya itu menggunakan tali tumbuhan ya, dari tumbuhan hutan yang merambat itu, supaya bisa dibawa kalau lari nanti sewaktu-waktu Belanda datang
beliau bisa dibawa secepat mungkin seperti itu. Jadi tidak menggunakan istana, tidak ada istananya, tidak ada kemewahan yang ada di dalamnya. Jadi Ratu Jaleha hidupnya sederhana. Bahkan makan pun waktu selama perjuangan itu selalu disuplai dari orang-orang Dayak yang ada di sana ya, penduduk yang bersimpati terhadap perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian Ratu Jaleha juga sama di masa remaja, nantinya dia dijodohkan dengan sepupunya sendiri. Jadi kawinnya sesama sepupu itu namanya Gusti Muhammad Arsad, anak dari Gusti Muhammad Said. Gusti Muhammad Said itu kan saudara Gusti Muhammad Seman, anak dari Antasari. Jadi dia kawin dengan sepupunya sendiri dan kemudian melanjutkan perjuangan juga bertiga. Jadi bersama suami dan bersama ayahnya. Di dalam kesederhanaannya tentunya Ratu Jaleha ini dikenal sebagai wanita tangguh, sosok yang paten. Nah, seperti apa sebenarnya perjuangan dari Ratu Jaleha ini? Iya, jadi Ratu Jaleha itu berjuang sejak mulai remaja ya, karena 1820 lahir, kemudian sekitar tahun 1000 awal 1900 sudah ikut di dalam perjuangan melawan Belanda. Jadi yang dihadapi ini sebenarnya bukan tentara Belanda biasa, akan tetapi tentara Marsose. Tentara Marsose itu sudah terlatih di medan perang di Aceh, kemudian juga merupakan tentara elit milik dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu satu persatu di masa perjuangannya itu gugur ya. Baik itu anak buah dari Muhammad Seman bapaknya, diantaranya adalah Panglima Batur, Antung Kuin, itu semuanya satu persatu tertangkap karena ditipu, kemudian gugur dalam peperangan. Nah, hal yang menyakitkan bagi Ratu Jaleha dan sekaligus ujian juga itu adalah di tahun 1904 ya. 1904 itu suaminya ditangkap Belanda, Gusti Muhammad Arsad, kemudian dibuang ke Bogor. Di tahun berikutnya juga tahun 1905 itu bapaknya lagi. Jadi Muhammad Seman gugur di benteng Gunung Bondang. Itu kemudian meninggal dan akhirnya Ratu Jaleha yang sendiri yang melanjutkan perjuangan. Nah, sebelum bapaknya meninggal, dari sumber-sumber yang ada, disitulah diserahkan cincin simbol dari Kesultanan Banjar kepada Ratu Jaleha untuk meneruskan perjuangan. Nah, mulai dari situlah sejak penyerahan cincin itu, makanya Gusti Jaleha dulu itu yang nama awalnya ya, nama kecilnya itu berubah menjadi Ratu Jaleha. Dan itulah yang nama itu dipakai dan melekat di beliau sampai nantinya meninggal. Nah, kemudian di dalam perjuangannya itu full selama 1 tahun ya. Jadi 1905 sampai 1906 itu beliau berjuang di tengah hutan. Kemudian pasukannya ada, terutama misalnya dari bantuan dari wanita-wanita Dayak yang juga dianggap tangguh dan banyak dikenal sebagai tokoh mistis ya, yaitu Bulan Jihad, dan juga banyak wanita-wanita Dayak lain yang membantu perjuangannya. Nah, Ratu Jaleha selama 1 tahun itu dikejar Marsose karena dia pindah-pindah terus sampai akhirnya beliau tertangkap di tahun 1906. Nah, versi tertangkapnya itu macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa dia waktu itu sedang salat ya, kemudian senjatanya diletakkan agak jauh dari tempatnya salat, akhirnya dia bisa dilumpuhkan. Ada juga versi yang lain ditangkap di Martapura pada saat berkunjung ke Martapura dan sebagainya. Nah, di dalam perjuangan Ratu Jaleha memang minim sekali catatannya, akan tetapi banyak yang meyakini bahwa Ratu Jaleha tidak kalah tangguh dengan suaminya. Jadi Ratu Jaleha itu memiliki kesaktian ilmu bela diri, kemudian juga bahkan banyak yang meyakini bahwa dia juga bisa menghilang gitu ya. Tapi apapun itu semuanya adalah bagian dari keberadaan Ratu Jaleha, bahwa beliau bukan hanya wanita sederhana, juga wanita tangguh, pejuang sama dengan suaminya. Artinya dalam hal ini wanita Banjar itu tidak hanya dilihat dari kesederhanaannya juga, tapi wanita Banjar ini adalah seorang pejuang. Makanya
itulah nilai-nilai penting dari Ratu Jaleha. Kemudian di tahun 1906 dibuang ke Bogor, hampir separuh hidupnya dia di Bogor. Jadi selama hampir 31 tahun dia di Bogor. Jadi di akhir-akhir masa pemerintahan Hindia Belanda dia dikembalikan. Ada yang menuliskan itu di tahun 1937 pulang ke Banjarmasin, dan mungkin itu titik balik dari hidup Ratu Jaleha ya, bahwa pulang ke Banjarmasin dia tidak memiliki apa-apa lagi. Dulu kan dia seorang putri, cucu dari seorang Pangeran Antasari, pulang ke Banjar tanpa memiliki apapun. Bahkan tempat tinggal dia ditampung waktu ke Banjar tahun 37 ya, belum masuk Jepang, ditampung di Hotel Islam selama 1 tahun oleh seorang pengusaha Arab. Kemudian setelah di Hotel Islam beliau mungkin tidak kerasan di situ, akhirnya pindah ke wilayah Banjarmasin, sekitar Banjarmasin Timur ya, dari Banjarmasin. Bahkan menyewa rumah sampai beliau rentak dan nanti meninggal di tahun 1957. Kemudian juga Ratu Jaleha pada waktu dia sakit dia tidak pernah mau untuk membebani keluarganya, karena memang keluarganya jauh ya di Kalteng. Kemudian kalau di Banjar paling mungkin yang sama Pegustian ya. Dan setelah itu terakhir beliau dimakamkan di dekat makam Pangeran Antasari di lokasi ini, karena memang dari keturunannya mengatakan beliau adalah cucunya, jadi paling tidak antara cucu dengan kakeknya dalam satu wilayah ini ya, satu wilayah pemakaman. Baik, kemudian bagaimana kelanjutan dari akhir cerita Ratu Jaleha sendiri? Iya. Oke, jadi Ratu Jaleha meninggal di tahun 1953. Pulang ke Banjar itu 37, ya hampir 20 tahunan di Banjar ya. Kemudian beliau meninggal karena sudah sakit-sakitan ya, rentak. Jadi Ratu Jaleha kemudian dimakamkan di makam kakeknya Pangeran Antasari. Dan di saat pemulangan Ratu Jaleha, suaminya juga dipulangkan, Gusti Muhammad Arsad. Akan tetapi pemakamannya berbeda. Gusti Muhammad Arsad dimakamkan di pemakaman Sultan Suryansyah di Kuin. Dan dari sosok Ratu Jaleha sebenarnya banyak nilai ya yang bisa kita ambil, bahwa Ratu Jaleha itu adalah seorang perempuan tangguh yang merupakan ciri khas dari perempuan Banjar. Ratu Jaleha adalah seorang pejuang. Ratu Jaleha tidak pernah memikirkan kodratnya sebagai wanita, turun tangan ke medan perjuangan bersama laki-laki, terutama bersama suaminya, untuk melawan pemerintah kolonial yang saat itu menjajah kita, walaupun akhirnya dibuang ke Bogor. Di Bogor memang Ratu Jaleha tidak bisa berperan banyak ya, karena memang di dalam pembuangan itu semuanya dibatasi, bahkan baju atau pakaian bangsawannya pun tidak boleh dipakai, sehingga sangat sedikit kiprahnya selama berada di Bogor. Akan tetapi dari situ dapat kita lihat bahwa Ratu Jaleha adalah seorang perempuan yang tabah, kemudian juga bahkan rela di akhir, walaupun Ratu Jaleha tidak memiliki keturunan, mengangkat anak, dan akhirnya dianggap sebagai anaknya sendiri, sebagai putrinya, dan itu yang menyertainya hingga nantinya meninggal. Tapi apapun itu, Ratu Jaleha perlu kita teladani jiwa kepahlawanannya, jiwa kepemimpinannya, kemudian juga jiwa ketangguhannya. Semoga dari perjuangan Ratu Jaleha memberi kita inspirasi ya, memberi kita semangat bahwa sebagai wanita pun tidak kalah dengan laki-laki. Sebagai wanita harus tampil ke depan untuk memperjuangkan cita-cita demi keberhasilan di masa yang akan datang. Mungkin. Baik, terima kasih Bapak Mansur karena sudah menjelaskan kembali kepada kita semua tentang jejak rekam dari sosok seorang Ratu Jaleha. Itulah tadi jejak sejarah tentang pejuang wanita dari tanah Banjar, Ratu Jaleha. Semoga menjadi inspirasi bagi wanita-wanita yang ada di Banyuwangi. Jangan lupa tonton terus bagian historisme, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda tentang sejarah di Banyuwangi. Dan sampai jumpa.